الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir dan melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah warisan ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian ini semua perlu kita garis bawahi, ini bukan ditentukan oleh para ulama-ulama. Bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya, tapi bagian-bagian ini semua langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, ketentuan daripada Allah yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, yang mana hadis ini untuk memotivasi kita untuk terus kita mempelajari tentang ilmu ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi Rasulullah menyampaikan belajar masalah fiqh warisan ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu, karena dia berkaitan antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. Bahkan ilmu ini juga merangkum dan ada keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain dalam bab-bab fikih, termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat, masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah nasab, masalah warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan hutang. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu hisab.
ilmu matematika dasar, ilmu perhitungan, maka benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Dan ilmu ini juga termasuk yang dilupakan, ya. Tidak banyak daripada para dai, para ustaz-ustaz, para tengku-tengku yang membahas tentang masalah tersebut. Padahal masalah ini termasuk masalah yang paling banyak kita dapatkan dalam masyarakat kita. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, bahkan yang sangat kita sedihkan lagi, di beberapa tempat pendidikan ilmu agama, mereka tidak membahas secara rinci terkait tentang masalah warisan ini. Karena ada sebagian orang mengatakan kepa nomor ilmu faraid payah dan pakai nama matematikanya. Karena ada matematikanya, ada perhitungannya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara matematika ini juga bagian daripada agama kita. Ya, pernah kita sampaikan bahwasanya ilmu matematika dasar itu juga terdapat di dalam Al-Quran. Dalam permasalahan penjumlahan tambah-tambah, ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyebutkan lamanya ashabul kahfi berada di dalam gua, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi ashabul kahfi ini berada di dalam gua selama 300 sinina wazdadu tis'a, 300 tahun ditambah 9 tahun, ya. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 309 tahun? Kenapa kalimatnya ada wazdadu tis'a, 300 ditambah 9? Ini adalah untuk mengajarkan kepada kita tentang ilmu dasar matematika terkait tentang penjumlahan. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentang pengurangan ini juga ada dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya ini disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 tadi, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan masa dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun? Kenapa redaksinya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun? Ini juga secara tidak langsung untuk mengajarkan tentang matematika dasar tentang masalah pengurangan. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan kewarisan di sana juga ada ilmu matematika pecahan-pecahan. Ada Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagian an-nisfu ataupun 1/2. Ada ats-tsuluts yaitu 1/3, ar-rubu' yaitu 1/4, as-sudus yaitu 1/6, ats-tsumun 1/8, dan ats-tsulutsani 2/3. Jadi bagian-bagian ini juga terkait, ada kaitannya dengan permasalahan matematika dasar yang ada dalam Al-Quran. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kita menyebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan dia termasuk setengah daripada ilmu, dan ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in junza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang tidak lagi mempelajari tentang masalah fiqh waris ini ataupun fiqh faraid. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua hal ini terjadi, seakan-akan ilmu itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ilmu itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan. Akan banyak timbul sengketa-sengketa terkait tentang masalah warisan, dan ini sudah terbukti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat termasuk kasus kedua terbanyak yang terdapat di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, ya, setelah permasalahan perceraian. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini sama-sama kita menghidupkan ilmu ini. Sama-sama kita mempelajari, karena tujuan daripada mempelajari ilmu faraid ini adalah agar kita bisa mengetahui
yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang menjadi hak orang lain, karena sejatinya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas daripada juga pertanyaan dari para jamaah terkait tentang permasalahan asabah. Ada yang bertanya, Ustaz, apa sebenarnya yang dimaksud dengan asabah itu? Kenapa ada kasus asabah itu yang dapat laki-laki saja? Dan kenapa dalam kasus yang lain ada asabah yang mendapatkannya laki-laki dan perempuan? Maka bagaimana sebenarnya terkait tentang masalah asabah ini? Baik, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bicara terkait tentang masalah asabah, ya, ini adalah termasuk bagian daripada ahli waris, ya. Karena ahli waris sejatinya dibagi menjadi dua golongan. Ada yang dikenal dengan ahli waris yang dapat bagian tertentu, ataupun dikenal dengan ashabul furud, yaitu ahli waris yang bagian-bagiannya telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, ya. Siapa itu mereka yang telah Allah tetapkan bagian di dalam Al-Quran? Contoh misalkan, hak untuk anak perempuan tunggal, itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan tunggal, tidak ada ahli waris yang lain, tidak ada anak laki juga, maka untuk anak perempuan tunggal ini ataupun anak perempuan semata wayang ini, dia dapat bagian nisfu ataupun setengah ataupun 50% dari harta peninggalan orang tuanya yang meninggal dunia. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih hak untuk anak perempuan, yang mana anak perempuan ini dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Kalau anak perempuannya ini lebih dari satu orang ataupun dua orang ke atas, dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya 3 anak perempuan, tidak ada yang lain, tidak ada anak laki-laki. Jadi ahli waris meninggalkan ahli warisnya 3 orang anak perempuan. Maka berapa porsi untuk 3 anak perempuan ini? Maka bagiannya juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau almarhum meninggal dunia meninggalkan keturunan 2 orang ke atas anak perempuan, ya, baik 2, 3, 4 ataupun 5 semua perempuan, maka hak mereka itu adalah as-thulutsani, yaitu 2/3, ataupun kalau kita persentasekan 66%. Dibagi berapa jumlah anak perempuan nanti? Oh, kalau ada 3 anak perempuan, dari bagian 66% tadi dibagi untuk 3 anak perempuan. Nah, mereka ini juga dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ahli waris yang dapat bagian tertentu yang lainnya termasuk untuk orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia. Berarti kalau disebut orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia, berarti duluan meninggal anak, orang tuanya masih hidup, ya. Berapa hak untuk kedua orang tuanya? Mereka juga dapat bagian pokok ataupun bagian tertentu, ataupun dikenal dengan ashabul furud. Wali abawaihi, masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11 itu disebutkan, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia, ya, kalau masih hidup ayah dan ibu kandung daripada almarhum ini, masing-masing mereka dapat bagian 1/6, 1/6. Ayah kandung dapat bagian 1/6 daripada almarhum, ibu kandung daripada almarhum juga kalau masih hidup dia dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, dengan syarat almarhum yang meninggal ini punya anak. Jadi kalau misalkan seorang meninggal dunia ada anak laki,
kemudian almarhum ini masih hidup kedua orang tuanya, maka untuk kedua orang tua daripada almarhum ini masih dapat hak, yaitu 1/6, 1/6. Untuk ayah kandung dapat 1/6, untuk ibu kandung dapat 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal dunia ini punya anak keturunan. Oh Ustaz, menyenana agam kiban, tetap ada hak untuk orang tua daripada almarhum. Tapi kalau kita misalkan kalau kita lihat dari si anak ini, berarti hak kakeknya itu masih ada, ya, sebesar 1/6. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum ini juga mereka dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Dan juga masih ahli waris yang dapat bagian tertentu. Siapa itu? Suami ataupun istri. Kalau salah satu pasangan mereka meninggal dunia. Jikalau misalkan seorang istri meninggal dunia, maka di sana ada hak suami daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Kalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan, maka untuk suami dapat hak setengah ataupun 50% daripada total harta peninggalan almarhumah istrinya. Namun kalau almarhumah istrinya ini ada anak, baik anak laki ataupun anak perempuan, ataupun ada laki dan perempuan kedua-duanya ada, maka untuk suami dapat bagian 1/4. Dan ini secara rinci Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Jadi untuk para suami ataupun untuk suami daripada almarhum yang meninggal dunia, maka dia mendapatkan bagian setengah jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada anak. Tapi kalau ada anak, ya, maka untuk suami dapat bagian 1/4, ya. Berarti kalau 1/4 25% dari total harta peninggalan almarhumah istrinya tersebut. Sebaliknya, jikalau seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri, maka hak untuk istrinya ini kita lihat dulu almarhum suaminya ini ada anak atau tidak. Kalau tidak ada keturunan, maka untuk istrinya dapat bagian 1/4 ataupun 25%. Namun kalau almarhum suaminya ini ada anak, ada keturunan, maka untuk istrinya dapat bagian 1/8 ataupun kalau kita persentasekan 12,5% daripada total harta peninggalan almarhum suami. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terjadi semata-mata karena akad nikah dengan akad yang sah. Karena baru 2 hari yang lalu juga ada pertanyaan tentang masalah hak suami istri ini. Ada yang tanya, Ustadz, apakah ketika sepasang suami istri ini baru menikah namun belum pernah dicampuri ataupun belum sempat melakukan hubungan suami istri, lalu meninggal salah satu di antara keduanya, apakah di sana ada hak untuk pasangannya yang masih hidup? Nah, ini juga ada hak secara keumuman ayat tadi, bahwasanya ketika mereka telah melakukan akad nikah dengan akad yang sah, maka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang meninggal dunia, ya, karena ada juga kasus ini meninggal ketika pasangan suami istri menikah, nggak lama menikah, kurang lebih hanya 3 bulan menikah. Lalu apa yang terjadi? Qadarullah meninggal dunia istri. Sedangkan istrinya ini banyak harta peninggalan dari orang tuanya dulu, ya. Sehingga sebenarnya dalam kasus ini ada hak suami. Berapa hak suami? Setengah tadi, ya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dapat bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Namun apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Pihak keluarga istri enggak mau kasih. Alasannya kenapa? Oh, enak kali dia baru menikah, ya. Meninggal istrinya dapat setengah harta lagi dia. Jadi kita ini bicara tentang masalah hukum, bukan bicara tentang masalah perasaan,
ya. Karena setiap dari permasalahan fikih ini ada konsekuensinya. Kalau kita mau menikah, ya, tentu konsekuensinya jikalau ada yang meninggal dunia, ini saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau dia telah melakukan hal-hal yang melanggar daripada mendapatkan harta warisan. Contoh apa? Murtad misalkan. Misalkan tiba-tiba pasangannya murtad, ya, maka kalau meninggal dunia maka anak ataupun istri yang murtad tadi ataupun pasangannya yang murtad tadi tidak dapat hak warisan. Karena Rasulullah mengatakan la yatawarathu ahlul millataini syatta, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Ataupun kalau dia yang menyebabkan kematian daripada si pewaris, misalkan suami bunuh istrinya misalkan, maka si suami tersebut haram mendapatkan hak warisan dari istrinya. Jadi jelas-jelas ini, ya. Jadi tentu kalau dia telah melakukan pelanggaran demikian, maka dia tidak sama sekali mendapatkan hak warisan, ya, dari orang yang telah dibunuh ataupun orang yang tidak ada lagi hubungan sudah beda agama, ya, ataupun ikhtilafuddin, ataupun orang yang murtad, ya, jelas ini tidak saling mewarisi. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi, la yatawarathu ahlul millataini syatta, tidak saling mewarisi orang berbeda agama. Jadi jemaah yang muliakan yang Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada permasalahan tadi bahwasanya secara umum ahli waris itu ada dua macam. Ada ahli waris yang dapat bagian tertentu yang dikenal dengan ashabul furud, ya. Karena kenapa? Bagian mereka telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an tadi. Termasuklah selain suami istri itu hak untuk saudari perempuan kandung. Berarti siapanya almarhum? Adik almarhum yang perempuan ataupun kakaknya yang perempuan. Kapan mereka dapat? Ketika almarhum ini meninggal dunia, dia tidak ada keturunan dan tidak ada lagi orang tua, maknanya sudah duluan meninggal. Jadi misalkan satu kasus, seorang meninggal dunia, meninggalkan pasangannya, ada suami misalkan, lalu almarhumah ini nggak ada keturunan, nggak ada lagi orang tua, sudah meninggal dunia, tapi dia punya kakak dan adik perempuan misalkan, dua-duanya perempuan, maka ini juga mereka dapat bagian pokok, ya. Karena untuk suami dia mengambil bagian 1/2, untuk adik perempuan 1 orang, misalkan almarhum hanya punya 1 adik perempuan, dia juga dapat bagian 1/2. Dari mana kita tahu saudari perempuan kandung ini dapat bagian 1/2? Di dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi tentang masalah kalalah ini dijelaskan bahwasanya seorang yang meninggal dunia di yang mana dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya ukhtunnya, punya saudari perempuan kandung. Kalau 1 orang saudari perempuan kandung dia dapat bagian 1/2. Kalau lebih dari 1, mereka dapat bagian 2/3 ataupun 66% dibagi berapa jumlah saudari perempuan itu, dengan catatan tidak ada saudara laki. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka juga dapat bagian pokok yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kedua, ahli waris yang dapat bagian yang tak tertentu. Siapa mereka? Inilah yang dikenal dengan asabah. Jadi mereka yang dikenal dengan asabah. Karena kenapa? Bagian mereka tidak ditentukan dalam Al-Quran. Siapa saja mereka? Hampir semuanya adalah laki-laki. Contoh, anak laki-laki. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran porsinya secara rinci. Tidak disebutkan 1/2, apakah 2/3, tidak disebutkan. Yang disebutkan bagian laki-laki itu adalah secara umum saja di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Laki-laki mengambil 2 bagian dibandingkan dengan perempuan, ya.
Jadi laki-laki ngambil 2 porsi, perempuan 1 porsi. Itu saja ada yang dibuat secara keumuman. Tapi tidak disebutkan, oh ini perempuan setengah, ini dapat 2/3, tidak. Maka juga di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan apa? Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiyatil fara'id fali aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya, adapun sisa baru diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum. Nah, inilah yang dikenal dengan asabah, ya. Jadi misalkan kalau ada kasus seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri. Jadi istri daripada almarhum ini masih hidup. Kemudian almarhum ini masih hidup ayah kandungnya, ya. Dan almarhum ada anak laki 2 orang misalkan. Maka kasih bagian kepada ahli waris yang dapat bagian pokok dulu. Istri kasih 1/8 karena almarhum ada anak. Kemudian untuk ayah kandung dapat bagian 1/6, ya. Karena berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11 tadi, ya, kalau almarhum ada keturunan maka untuk ayah kandung dapat 1/6. Sisanya untuk anak laki-laki. Bagaimana cara hitungnya, ya? Kalau misalkan ada harta 480 juta misalkan, ya. Maka kita hitung dulu, kita lihat bagian istri 1/8, bagian ayah kandung dapat bagian 1/6. Berarti bagian ahli waris yang ada itu 1/8 dengan 1/6. Sedangkan anak laki-laki dia asabah. Kita lihat penyebut yang ada. Penyebut yang ada ini kan 8 dan 6. Ya, dari 1/8 dan 1/6. Berarti kelipatan yang sama yang paling kecil daripada 8 dan 6, ya. Dia dapat 24. Maka 24 ini disebut dengan asal masalah, ya, dalam ilmu faraid. Kemudian 24 ini dibagi 1/8 ataupun dikali 1/8, maka dia dapat bagian 3 bagian untuk istri, ya. Berarti 24 bagi 8, 3 bagian untuk istri. Sedangkan untuk ayah kandung 24 dibagi 6, ya, dapat 4 bagian. Berarti sudah 7, ya. 3 dan 4 7. Berarti sisa dari 24 kurang 7 berapa? Ya. Jadi dari 24 dikurang 3 dan 4, ya. Berarti sisanya 17. Maka anak laki-laki ini mengambil sisa secara keseluruhan 17 bagian, ya. Nanti tinggal dimasukkan harta saja. Oh, kalau ada harta sekian juta, maka dibagi 24 tadi sebagai pembaginya, maka dapatlah nilai masing-masing pada ahli waris, dan yang laki-laki ini dia mengambil sisa, ya. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, yang mana asabah itu boleh jadi hukumnya ada 3 macam. Yang pertama, dia mengambil semua harta kalau dia sendiri, contoh kasus tadi. Ataupun kalau ada kasus seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris satu-satunya anak laki semata wayang, maka anak tunggal yang laki-laki ini dia mengambil seluruh harta almarhum orang tuanya secara asabah, ya, dengan catatan tidak ada ahli waris yang lain, ya. Tidak ada ayah orang tua daripada almarhum, tidak ada ibu, ya. Kemudian pasangan daripada almarhum ini juga tidak ada. Yang ada toh anak laki-laki. Oh, yang lain yang ada mau ada paman, mau ada wali dan seterusnya, ini enggak ada hak. Karena kalau ada anak laki-laki ini menghalang seluruh saudara kandung daripada almarhum dan seluruh paman daripada almarhum, ya. Jadi menyena anak agam selesai, man. Ya, dia mengambil semua harta, ya. Nah, hukum yang kedua, mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu, karena secara urutan lebih didahulukan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu tadi. Contoh yang kita sebutkan di awal tadi, kasih dulu bagian untuk istri 1/8, untuk ayah 1/6, sisa adalah untuk asabah, untuk laki-laki, ya. Oh, kebetulan anak laki-lakinya ini 1 orang misalkan. Oh, kalau ada anak laki dan ada anak perempuan,
na ne agam na ni inang. Maka ini juga dikenal dengan asabah. Tapi asabah apa? Kalau di awal tadi kalau hanya laki-laki tunggal itu disebutkan dengan asabah binafsi. Ya. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, ini namanya asabah bil ghairi. Ya. Asabah bil ghairi, apa bedanya? Asabah bil ghairi inilah yang berlaku kaedah 2:1 tadi. Jadi kalau misalkan contoh ada harta peninggalan almarhum 300 juta. Ya. Berarti hak untuk asabah ini kalau almarhum ada meninggalkan satu anak laki, satu anak perempuan, maka dari 300 juta tadi 200 juta diambil oleh anak laki-laki, 100 juta diambil oleh anak perempuan. Ya. Maka inilah yang dikenal dengan kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi kita sudah mengenal setidaknya ada dua macam asabah. Asabah binafsihi, yang mana dia diri sendirinya itu adalah sebagai asabah. Contoh yang anak laki-laki tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah kandung juga kadang-kadang dia dapat asabah binafsi. Kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki yang sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ataupun keponakan dari saudara laki-laki, ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak. Kemudian paman kandung. Berarti kalau disebutkan paman kandung daripada almarhum, berarti abang ayah daripada almarhum ataupun adik ayah daripada almarhum yang laki-laki. Kemudian termasuk juga anak laki-laki dari paman kandung, ya. Berarti kalau disebut anak laki-laki dari paman kandung berarti sepupu dengan almarhum. Ini juga termasuk ahli waris yang ada hubungan darah. Tapi bagian dia dapat dengan catatan yang sebelumnya kita sebutkan tidak ada. Karena secara kaedah yang dekat hubungan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh ke hubungan kekerabatannya. Jadi seperti itu. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada laki dan perempuan, ini berlaku kaedah 2:1. Dan rumusnya itu tetap dia dihitung jumlah perkepalanya. Contoh misalkan, kalau ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berarti dari harta yang menjadi hak milik asabah kepada mereka itu dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena setiap laki-laki rumusnya dikali 2. Oh, 1 anak laki-laki kali 2. Berarti ada 3 anak laki-laki dikali 3. Seakan-akan mereka dapat 6 bagian masing-masing 2 bagian. Sedangkan perempuan ngambil 1 bagian. Berarti nanti cara baginya, kalau ada 3 anak laki, 2 anak perempuan, maka dihitung dulu pembaginya 8. Ya. Nanti masing-masing anak laki-laki ngambil 2 porsi, anak perempuan 1 porsi. Nah, gini cara pembagian hak untuk asabah bil ghairi. Dan asabah bil ghairi ini bukan hanya untuk anak laki dan anak perempuan saja. Kalau ada kasus bahkan seorang meninggal dunia, nggak ada keturunan, tapi dia punya saudara kandung, ada saudara laki dan ada saudari perempuan, ada abang dan ada kakak, ataupun ada adik laki dan ada kakak perempuan. Maka dalam hal ini mereka sama-sama dapat ini. Bukan berarti yang dapat yang laki-laki saja. Karena ada sebagian orang mengatakan yang merempak wali mentang yang agam, yang ini hanya merempak. Salah. Karena jelas-jelas dalam surat An-Nisa 176 di paling akhir itu disebutkan apa? Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi kalau seseorang meninggal dunia ada saudara laki dan saudari perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan warisan secara asabah bil ghairi dengan pembagian lidzakari mislu hadzil unthayain 2:1 antara saudara laki-laki dengan saudari perempuan. Maka inilah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui tentang masalah asabah ini. Jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan dan salah dalam menentukan hak, karena setiap harta warisan yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain,
dan mudah-mudahan kita semua jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki ini pun bisa menjadi sarana kita untuk menambah amal-amal kebaikan, sehingga harta yang kita miliki ini pun akan menarik kita insyaallah menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك